Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Putri Maufiro. Di sini saya akan melakukan presentasi keterampilan menulis modul 4 surat. Di sini saya dengan teman-teman saya. Yang pertama Fauzatul Hasanah dengan NIM 83744468, Lili Masnuna 83744436, Fani Marta Anggraini 8374445026. KP 1. Seluk-beluk surat. Pengertian surat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 1997, surat didefinisikan sebagai 1. Kertas dan sebagainya yang bertulis atau berbagai-bagai isi maksudnya. 2. Secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan kartu. 3. Sesuatu yang ditulis yang tertulis. Tulisan Yunus menjelaskan bahwa surat adalah selai kertas atau lebih yang di dalamnya tertulis pesan yang disajikan dalam format yang khas, yaitu format surat. Pesan yang terkandung di dalamnya dapat berisi pemberitahuan, penghiburan, pernyataan, pertanyaan, permintaan, penawaran, penolakan, atau persetujuan. Fungsi surat. Secara garis besar, surat berfungsi sebagai sarana komunikasi tulis dalam konteks formal yang di dalamnya dapat berisi pemberitahuan, penghiburan, pernyataan, pertanyaan, permintaan, penawaran, penolakan, penjelasan, atau klarifikasi. Bagian-bagian surat. Jika membahas tentang bagian-bagian surat, sebenarnya terdapat bagian utama yang wajib hadir, yakni tempat dan waktu penulisan, salam pembuka penutup, pesan yang ingin disampaikan, dan juga identitas penulis surat. Bagian ini pula yang ada dalam surat pribadi dan surat dinas. Namun, khusus surat dinas setidaknya terdapat bagian-bagian yang relatif lengkap dan seragam, yang terdiri atas 16 bagian. Ke-16 bagian surat antara lain: 1. Kepala surat, 2. Nomor surat, 3. Tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat, 4. Lampiran, 5. Perihal, 6. Alamat surat, 7. Salam pembuka, 8. Isi surat, 9. Salam penutup, 10. Jabatan penulis surat, 11. Tanda tangan, 12. Nama terang, 13. Nomor induk pegawai, 14. Cap dinas atau cap jabatan, 15. Tembusan, dan yang terakhir inisial. Kepala surat. Bagian ini berfungsi memudahkan penerima surat secara cepat mengetahui nama, alamat kantor, organisasi, atau perusahaan yang mengirim surat. Secara umum, unsur-unsur yang terdapat dalam kepala surat antara lain logo atau lambang instansi, organisasi, atau perusahaan, nama kantor instansi, organisasi, perusahaan, alamat kantor, nomor kotak pos atau kode pos, dan yang terakhir nomor telepon, fleksibel, atau alamat email. Kepala surat pada umumnya dibuat semenarik mungkin dengan ukuran huruf yang sesuai dengan board image kantor atau perusahaan lembaga masyarakat, dengan dibuat dalam bentuk yang simetris, mungkin juga rata kanan ataupun rata kiri dan bahkan tengah. Nomor surat. Bagian-bagian nomor surat menurut Yunus yaitu surat dinas menyantumkan nomor dan kode surat kecuali surat dinas yang ditulis oleh perseorangan. Nomor surat ini memiliki kegunaan bagi pengirim dan penerima surat. Kegunaan 1. Proses pengaturan, penyimpanan, atau pengarsipan surat keluar. Proses pendokumentasian sehingga jika sewaktu-waktu diperlukan dapat dilacak dengan mudah. Dan yang terakhir, pelacakan jumlah surat keluar. Penulisan nomor atau kode surat diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Kata nomor atau disingkat no diikuti tanda titik 2. Garis miring yang digunakan dalam nomor atau kode surat tidak didahului dan diikuti spasi. Setelah angka tahun tidak diikuti oleh tanda baca apapun. Tanggal, bulan, dan tahun surat. Pencantuman ini berfungsi sebagai sarana untuk memberitahukan penerima kapan surat itu dikirim,
memudahkan pelacakan kalau terjadi keterlambatan respons dari penerima surat, memudahkan pengarsipan, dan yang terakhir menjadi acuan dalam merespon atau menindaklanjuti surat tersebut. Yang keempat yaitu lampiran. Lampiran adalah sesuatu yang melengkapi sebuah surat, misalnya jadwal, makalah, brosur, biodata, atau dokumen lainnya. Penulisan lampiran dimaksudkan agar penerima surat mengetahui sejak awal adanya sesuatu yang disertakan bersamaan dengan surat tersebut. Yang kelima, perihal. Perihal atau hal mencantumkan pokok atau inti persoalan yang akan disampaikan dalam sebuah surat dinas. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, perhatikan rambu-rambu dalam penulisan perihal, yaitu sebagai berikut. Pokok atau inti surat ditulis secara singkat dan jelas yang dapat mencerminkan isi sebuah surat. Kata hal atau perihal diikuti tanda baca .2. Huruf awal kata pertama isi hal ditulis dengan huruf kapital, sedangkan yang lainnya ditulis dengan huruf kecil jika kata-kata ini bukan merupakan nama. Yang keempat, isi hal tidak diikuti oleh tanda baca apapun. Yang keenam, alamat dalam surat. Alamat bagian dalam surat digunakan sebagai petunjuk langsung orang yang harus menerima surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Dalam hal pencantuman nama salam pembuka dan juga salam penutup dalam surat dinas sifatnya tidak wajib. Pada umumnya, salam pembuka dalam surat dinas terdapat pada surat dinas yang berasal dari organisasi masyarakat. Yang kedelapan, isi surat. Isi surat atau tubuh surat merupakan bagian surat yang dipergunakan untuk menyampaikan persoalan dalam surat tersebut, dan kejelasan persoalan tersebut ditentukan oleh kejelasan bagian ini. Isi surat terbagi atas 3 bagian, yaitu pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Salam penutup. Salam penutup ditempatkan setelah isi atau tubuh surat dan diikuti dengan tanda baca koma. Ke-10, jabatan penulis surat. Dalam hal pencantuman nama terang ini penting karena dia berwenang melakukannya atau karena dia mendapatkan delegasi wewenang dari atasannya. Oleh karena itu, nomor induk pegawai atau NIP sebagai pelengkap identitas secara kedinasan juga dicantumkan. Ada kalanya gelar akademik si penandatangan surat juga ditulis. Tembusan. Dalam hal pengirim surat, tembusan digunakan untuk menunjukkan bahwa ada pihak lain, baik instansi, unit kerja, atau perseorangan yang juga perlu mengetahui tentang ihwal pengiriman surat. Inisial. Dalam surat dinas, pada bagian yang paling bawah atau setelah posisi tembusan terdapat inisial. Inisial adalah kode pengenal yang berupa singkatan nama pengonsep dan atau pengetik suara. D. Karakteristik bahasa surat. Maksud dari karakteristik bahasa surat ini ialah sebagai alat komunikasi yang memungkinkan penerima pesan dapat memahami maksud yang diinginkan oleh pengirim surat dengan jelas dan komunikatif. Agar surat tersusun dengan baik, penulis hendaknya mempersiapkannya dengan baik, antara lain A. Menentukan sasaran surat, B. Menetapkan materi surat, serta C. Menentukan maksud surat. Kegiatan belajar 2. Surat dinas. Berbagai jenis surat dinas. Setelah mempelajari kegiatan belajar 2 ini, diharapkan kita mampu memberikan contoh berbagai jenis surat dinas, memperbaiki bagian-bagian surat dinas yang salah, serta menulis berbagai jenis surat dinas dengan memperhatikan bahasa surat, yakni kalimat, ejaan, serta paragraf. 1. Nota dinas. Nota dinas adalah surat yang dibuat oleh atasan kepala bawahan atau oleh bawahan kepala atau atasan yang setingkat, yang berisi catatan singkat
tentang pokok persoalan kedinasan. Pada umumnya, nota dinas tersebut memerlukan tindakan kedinasan yang harus dilakukan oleh orang yang diberi memo tersebut. Kemudian yang kedua adalah memo. Memo adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Sama seperti nota dinas, memo dalam hal kedinasan juga berisi informasi yang harus diberi tanggapan oleh si penerima memo. Perbedaannya adalah memo hanya dapat dikirim oleh seseorang yang karena amanah yang diberikan memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dikirimi memo. Yang ketiga adalah surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang ditujukan kepada institusi, seseorang, atau pejabat yang berisi penjelasan singkat tentang surat, dokumen, barang, atau barang lainnya yang dikirimkan dalam bentuk surat ataupun paket. Artinya, surat tersebut dikirim disertai dengan suatu barang ataupun dokumen yang terlampir. Yang keempat, surat edaran. Surat edaran adalah salah satu bentuk surat yang berisi penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan atau perintah yang telah ada. Kemudian yang kelima adalah surat tugas. Surat tugas adalah surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada satu orang atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. 6. Surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan kewenangan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan suatu kegiatan atas nama pemberi kuasa. Karena sifatnya memberikan pelimpahan wewenang, maka surat kuasa harus diberi materai sesuai jumlah nominal yang dikuasakan. Tetapi umumnya materai yang digunakan adalah Rp10.000 dan ditempel di pemberi kuasa. 7. Surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan mengenai sesuatu hal yang ditujukan kepada para pegawai atau masyarakat umum. Contoh surat pengumuman yang sangat dikenal adalah pengumuman CPNS, pengumuman penerimaan siswa baru, atau pengumuman hasil ujian nasional. 8. Surat pernyataan. Surat pernyataan adalah surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai dengan pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut. Umumnya, surat pernyataan hanya digunakan untuk hal-hal keperluan darurat, misalnya pernyataan persyaratan bagi guru yang diberi beasiswa untuk studi lanjut. B. Kesalahan yang sering ditemukan dalam penulisan surat dinas. 1. Kesalahan penulisan kepala surat. Sebaiknya kepala surat disusun dan dicetak dalam bentuk yang menarik. Dalam kepala surat tercantum nama kantor, alamat, nomor telepon apabila ada, nomor kotak pos apabila ada, nama kantor cabang, nama bankir, bidang usaha, dan lambang instansi yang bersangkutan atau logo. Beberapa kesalahan bahasa dalam kepala surat. 2. Kesalahan penulisan lampiran. Bagian lampiran tidak selamanya harus dicantumkan. Apabila misalnya surat itu tidak melampirkan, jika bersama surat itu ada sesuatu yang dilampirkan, apa yang dilampirkannya itu hendaknya ditulis dengan lengkap. 3. Kesalahan penulisan salam pembuka dan salam penutup. Salam pembuka seperti contoh di atas, yang pertama adalah salah, karena salam pembuka dengan hormat seharusnya D ditulis dengan huruf kapital dan H juga ditulis dengan huruf kapital, kemudian diikuti dengan tanda koma bukan tanda titik. Kesimpulan, sebagai salah satu bentuk karangan pengembangan, surat harus memperhatikan topik, tujuan, sasaran, ejaan, diksi, gaya bahasa, pengalimatan, serta pengaleniaan.
Untuk surat dinas, menulis kerangka serta format tata persuratan menjadi hal yang sangat penting agar surat tersebut dapat dipahami dan diterima oleh penerima surat. Penggunaan gaya kalimat yang runtut, sistematis, dan komprehensif, luas dan lengkap, serta penguasaan aturan tentang penulisan kata dapat menjadi pedoman dasar bagi seorang calon penulis surat yang baik. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.